Ya, selamat datang di pembahasan soal bahasa Inggris kali ini. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita langsung saja dalam UTBK kemarin, yakni yang ke-7, ini kita menemukan soal semacam ini, yaitu berupa text reading, terutama untuk nomor 13 sampai nomor 16. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ada 3 paragraf. Oke, ini paragraf 1, yang ini paragraf 2, dan yang ini paragraf 3. Perlu diperhatikan bahwa kita tidak perlu membaca paragrafnya terlebih dahulu atau teksnya terlebih dahulu, tapi kita langsung ke pertanyaan. Nah, nomor 13, pertanyaannya ini kita cari tahu apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah the primary purpose. Nah, purpose di sini maksudnya tujuan dari membuat teks. Kalau sudah menanyakan tentang tujuan, berarti yang diminta adalah general information dari sebuah teks, gitu ya. Nah, kalau kita mencari tahu general information, kita harus membaca cepat dari ketiga paragraf tadi, gitu ya. Nah, kita cek satu persatu apa tujuan dari teks. Dilihat dari paragrafnya masing-masing. Nah, di sini paragraf pertama ini dimulai dari kata while Chester Barnard's assertions about management prove unconventional for the 1900s, gitu ya. They are sage guidelines that still remain relevant today, gitu ya. Jadi teorinya atau pendapatnya si Barnard ini masih relevan sampai hari ini atau masih digunakan, gitu ya. Nah, ini berarti si Barnard punya sebuah teori yang masih berlaku sampai hari ini. Apa teorinya? Nah, outline suggested corporate communication system and also set forth theories on. Nah, ini teorinya adalah authority and incentives. Ya. Sehingga paragraf 2 ini membahas tentang authority. Apa itu authority? Kemudian paragraf 3 membahas tentang insentif. Begitu ya. Jadi insentif itu semacam tambahan ya, apresiasi tambahan gitu ya. Oke, jadi ada otoritas dan insentif. Kita cek di pilihan jawaban. Oh iya, kita rangkum dulu ya. Jadi di sini paragraf 1 itu tentang Barnard's teori. Yang paragraf 2 tadi membahas tentang authority. Sedangkan paragraf 3 membahas tentang insentif. Nah, tuh. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, paragraf 2 berbunyi seperti apa? Up until this time, certain schools of thought, Barnard stressed that in order to encourage a solid communication system, everyone had an equal party to play, gitu ya. Setiap orang punya bagian yang penting, gitu ya. Jadi antara manajer dan bawahan itu sama punya peranan yang penting, gitu ya. Tidak hanya
manajer, tapi bawahan pun penting. Sedangkan di sini insentif si Barnard itu menyebutkan bahwa ada dua macam, ada economic incentive dan persuasion to achieve their goal. Jadi ada economic, ada persuasif, gitu ya. Kalau economic lebih ke materi, material incentive, gitu ya. Sedangkan persuasion itu ini yang non-material rewards such as occasions for distinction, a pleasurable work atmosphere, and self-pride for one's labor. Gitu ya. Ada dua macam tadi. Balik lagi. Nah, jadi sedikit kita rangkum di sini. Otoritas tadi bahwa semuanya sama, equal. Kalau insentif itu ada yang berupa persuasion, dan yang lainnya satu lagi adalah economic atau material, berupa uang tambahan gitu ya. Nah, ini di nomor 13 ini jadinya mana yang lebih cocok dengan paragraf 1, 2, dan 3. Jadi tujuan teks itu adalah apakah memperkenalkan sebuah perspektif baru? Tidak ya, karena si Bernardnya sudah memperkenalkan dari tahun 1900-an. Yang B, propose an alternative interpretation. Nah, ini mengajukan interpretasi alternatif. Padahal nggak ada ya. Yang C, kritik the method. Mengkritisi metode. Enggak ya. Dia nggak mengkritisi, tapi cuma memaparkan. Yang D, discuss one author's theories on business management. Nah, ini bisa jadi masuk karena menjelaskan teorinya si Barnard ini. Apa aja itu terdiri dari authority sama incentive. Evaluate a proposed course of action. Yang E, evaluate, mengevaluasi, enggak ya. Gitu. Jadi lebih masuk yang D. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. The passage suggests that which of the following. Nah, ini sudah saya sandingkan dengan paragraf pendampingnya. The passage suggests that which of the following is called into questions. Nah, by Barnard's theory on incentives. Nah, kamu harus hati-hati ada kata-kata called into question. Called into question ini adalah mempertanyakan. Artinya, atau dengan kata lain adalah ragu gitu ya. Nah, jadi di sini mana yang masih ragu atau perlu dipertanyakan menurut teorinya si Barnard. Ya. Coba yang A, work atmosphere is not a powerful incentive. Katanya work atmosphere is not powerful. Sedangkan di paragraf 3 itu ada work atmosphere. Bahwa work atmosphere itu penting. Ini yang masuk tidak ragu, tidak ya. Managers can use material incentive to achieve goals. Ini ada material incentive. Gitu ya. Ini masuk.
Persuasion is correlated with self-pride for one's labor. Persuasion mana nih? Self-pride, gitu ya. Non-material katanya untuk self-pride. Ini berarti masuk. Employees prefer occasions to a pleasurable work atmosphere. Occasions boleh, gitu ya. Kan bisa ya. Pleasurable work. Ini boleh juga. Many profitable companies rely on both material and persuasive incentive. Katanya, study of today's most profitable companies would likely reveal that they employ much Bernard's advice. Ya, ini betul. Banyak yang menggunakan. Nah, berarti di antara ini yang masih perlu dipertanyakan atau masih diragukan, yaitu bagian yang A, sehingga kita pilih yang A. 15. The author of the passage attitude toward Chester Bernard's theories is best described. Nah, di sini kita dimintai pendapat tentang si penulis. Penulis ini seperti apa terhadap teorinya Bernard. Gitu ya. Gitu ya. Oke, nomor 15. Kita lihat dulu nih, cautious endorsement. Apa itu cautious endorsement? Ragu-ragu, penuh dengan waspada. Yang B itu respectful appreciation, apresiasi yang tinggi. Guarded disbelief, tidak yakin atau tidak percaya. Wholehearted disapproval, sepenuhnya tidak mendukung gitu ya. Atau fanatical promotion, mempromosikan secara fanatis. Fanatis itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari paragraf ketiga, ya, ada nih apresiasinya. Study of profitable companies would likely reveal that. Nah, ini, gitu ya. Ini adalah apresiasinya. Nah, jadi kita masukkan pilih yang B, gitu ya. Secara fanatis enggak. Kalau fanatis berarti kan dia promosinya secara berlebihan. Dia cuman pakai would likely, sepertinya gitu ya. Yang benar-benar yakin. Tuh. Di sini ada kata would likely reveal. Oke, nomor 15 begitu. Selanjutnya nomor 16. Nah, di nomor 16 apa yang ditanyakan di sini? Yang ditanyakan di nomor 16 adalah the passage suggests which of the following about Bernard's theory on authority. Berarti kan terkait dengan otoritas. Nah, otoritas itu ada di paragraf kedua. Gitu ya. Nah, kita cocokkan pilihan A, B, C, D sampai E dengan ada yang ada di dalam paragraf. It focus on actions of the manager. Apakah fokus sama manajer saja? Direct report as well as the manager. Berarti dua-duanya ya, yang laporan dengan manajernya penting. Everyone had an equal part to play. Nah, ini jadi nggak fokus cuma ke manajer, berarti yang ini salah. It depended more on the manager than on the subordinate. Ini salah juga ya, karena katanya di sini equal. It viewed authority as necessary to a solid communication system. Ini enggak juga ya. Otoritas itu enggak.
Otoritas itu bukan satu-satunya gitu ya. Cuman encourage a solid communication system. Menyarankan untuk adanya solid communication. Ini berlebihan. It places as much importance on the role of subordinate as on the role of manager. It places as much importance as on. Ini subordinate dianggap sama pentingnya dengan manager. Ini cocok nih dengan paragraf ini, equal kan? Gitu. The subordinate who determines the relationship, not the manager. Ya, ini it relied heavily on the schools of thought that preceded it. Enggak ya, enggak ada informasi tentang ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, selanjutnya kita ke nomor 17 sampai 20. Nah, di nomor 17 sampai 20 ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, paragrafnya lumayan panjang nih. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, dan terakhir ketiga. Ini tentang ABCT, Austrian Business Cycle Theory. Ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan nomor 17. Nah, di nomor 17, apa ini yang ditanyakan? Yang ditanyakan di nomor 17 yaitu tentang concern. Berarti tentang ide pokok lagi. Nah, kita melihat isi paragraf 1, 2, dan 3 secara singkat dan cepat. Gitu ya. Kenapa harus cepat? Karena nanti saat ujian kalian akan dibatasi oleh waktu. Jadi jangan sampai berlama-lama di satu soal. Oke, kita cek paragraf 1, 2, dan 3. Nah, untuk paragraf 1, apa bunyinya? Although the Austrian School of Economic Thought, sometimes called the Vienna School, shares with neoclassical economics a focus on the action of individual actor, it distinguishes itself most from this more orthodox perspective with the influential Austrian business cycle theory. Gitu ya. Nah, jadi Austrian School atau Vienna School ini ternyata katanya lebih berbeda. Walaupun mereka sama-sama membahas atau fokus di hal yang sama. Neoclassical economics ini berbeda dengan Austrian School. Nah, di mana bedanya? Nah, mungkin ada dibahas di paragraf 2 dan 3. Gitu ya. Jadi, untuk paragraf 1 ini bahwa ABCT berbeda dengan neoclassical. Lanjut, paragraf 2. ABCT represents an attempt by the school's theories to explain the boom and bust cycle in modern economies. Nah, ini tentang ekonomi naik dan turun. Nah, katanya di sini boom and bust that proponents thus economic downturns must instead result gitu ya from unnatural interference with the economic system. Jadi katanya resesi itu, turunnya ekonomi itu, downturns itu akibat dari ada yang mengendalikan. Lanjut. Yang ketiga, ABCT has received a fair share of criticism. Most problematically, the theory requires business persons and entrepreneurs to continually act irrationally by making unsound investment during periods of low interest rates. Gitu ya. Nah, itu. Jadi katanya ABCT
is influential in economic circles. Ya. Nah, ini membedakan ABCD seperti apa. Ini katanya ada while, sedangkan neoclassical economists make use of the idea, gitu ya. Jadi di sini membedakan ABCD dengan neoclassical. Gitu. Nah, kita sedikit membuat rangkuman. Jadi katanya di paragraf 1, ABCD menyatakan pendapat umum bahwa ABCD berbeda dengan neoclassical. Gitu ya. Di paragraf 2, ABCD menyatakan bilang kalau economic recession atau downturn itu ada yang membuatnya. Yang ketiga, ini menjelaskan bedanya kenapa ABCD berbeda dengan neoclassical. Gitu ya. Oke, jadi kita mendapatkan sedikit pemahaman tentang teks secara keseluruhan. Yang A, proposing new theory, apakah mengajukan teori baru? Tidak ya. Yang mengajukan teori justru si ABCD. Penulis enggak mengajukan. Yang B, questioning the validity of disciplines theoretical focus. Ini mempertanyakan kevalidan teori. Padahal isinya ini tentang ABCD dibandingkan neoclassical. Enggak ya. Drawing a key distinction between competing schools of economic thought. Enggak ya juga ya, drawing a key distinction. Ini lebih fokus ke bedanya. Padahal di paragraf 2, si ABCD membuat teori baru. Yang D, providing an overview of significant theory from an economic school. Ini bisa masuk di mana ABCD tadi katanya sebuah sekolah yang disebut Vina School, ya, atau kelompok Vina. School itu nggak harus sekolah ya, artinya bisa juga artinya kelompok. Contrasting to different theories about the nature of economic recession. Enggak juga, karena di sini paragraf 1 dan 2 banyak fokus pada bedanya. Gimana teorinya ABCD dengan neoclassical itu sedikit atau banyak perbedaan. Jadi lebih cocok dia ke yang D. Gitu ya. 18. Which of the following statements about the Austrian school would the author most likely? Seperti apa Austrian school itu? Austrian school ini seperti apa? Gitu ya. Nah, ini paragraf 1 bisa menjawabnya. Although the Austrian School of Economic Thought, sometimes called the Wiener, focus on the action of the individual actor. Ini di sini dijelaskan di paragraf 1, more orthodox
perspectives gitu ya. More orthodox perspectives itu siapa? Itu si neoclassical. It distinguishes, membedakan Austrian school dari yang more orthodox. Berarti tidak orthodox gitu ya. Tidak lebih orthodox gitu si Austrian ini. Jadi jawaban yang paling cocok itu kita lihat yang coba lihat dulu A. It has generally been less influential than neoclassical. Nggak ada informasinya ya. Its theory on boom and bust cycles will eventually be falsified. Tidak ada yang menyalahkan ya. Its focus on time preferences gives it an advantage of the neoclassical school of thought. Ini nggak ada juga informasinya. It has been somewhat less conventional than has been the neoclassical school. Less conventional. Ini cocok ya. It's distinguished most from gitu ya. Ini cocok. Jadi tidak konvensionalnya berkurang atau ortodoksnya berkurang gitu. Its theory of economic downturns is a more or less accurate description of reality. Nggak ada informasi tentang ini tadi setelah kita baca paragraf 1, 2, dan 3. Jadi sampai sini jawaban D itu lebih cocok. Nomor 19, it can be inferred from the passage that proponents of the ABCD that an economy in the midst of a recession. Nah, ini tentang resesi. Recession ini ada di paragraf kedua. Itu ya. Nah, ini tentang resesi tadi katanya. Resesi tidak terjadi begitu saja gitu secara alami oleh mekanisme pasar, tapi lebih kepada business leaders and entrepreneurs wills. Nah, ini penyebabnya. Simultaneously engage in risky economic practices. Thus, economic downturns must instead result from unnatural interference. Karena campur tangan orang-orang tadi, makanya ekonomi menjadi resesi. Nah, inilah menurut pendapat si ABCD. Mana yang cocok dengan ABCDE ini, pilihan-pilihan ini? Kita cek satu persatu. Yang A would be characterized by artificially low interest rates. Enggak ya. Must be subject to some form of market controls. Nah, apa market controls? Nah, ini cocok ya karena ada interference ya atau gangguan. Siapa yang mengganggu? Karena business leaders atau entrepreneurs. Would be unlikely to recover unless banks raise interest rates. Nggak ada. Would contain a high number of irrationally acting investors. Enggak ya. Must correct itself by emphasizing the production of consumer goods. Enggak juga. Jadi lebih ke sini ya. Jawabannya adalah yang B. Terakhir nomor 20. Kita cari tahu apa yang ditanyakan. According to the passage, a major difference between the Austrian school and the neoclassical school is the Austrian schools. Nih. Jadi perbedaan utamanya antara Austrian school dengan neoclassical school. Orang-orang Austrian dengan orang-orang neoclassical. Jadi ternyata di sini ABCD ini cocok ada di paragraf ketiga, gitu ya. Sesuai dengan rangkuman yang kita buat tadi.
ya ini bahwa di sini di paragraf 3 menjelaskan perbedaan yang mendasar, ya. Kita ke nomor 20, ya di sini. Jadi makanya saya langsung tampilkan paragraf ketiga. Nah, the theory requires business persons and entrepreneurs to continually act. However, at ABCT and Austrian school in general have remained influential in economic circles. Jadi dua-duanya mempunyai pengaruh yang besar. While neoclassical, jadi ABCT ini punya pengaruh yang besar. Sedangkan neoclassical economists make use of the idea of time preference in some economic analysis. The Austrian school makes time preference a major focus, ya. Its theoretical investigations, leading to a number of interesting hypotheses about economic activities, gitu ya. Gitu. Jadi di sini bedanya Austrian School dengan Neoclassical. Kalau Neoclassical lebih fokus pada the idea of time. Sedangkan kalau ini time preference. Kalau Austrian lebih ke time preference. Jadi nomor 20 lebih cocok yang mana nih? Yang A coba lihat, focus on the actions of the individuals in the economic system. Bukan economic system, tapi lebih ke time. Attempt to explain an economy with boom and bust cycles. Ya, dua-duanya memang menjelaskan, katanya kan tadi. Yang C, emphasis on historical factors in its economic analysis. Nah, cara menganalisisnya ya, dia berbeda-beda. Yang ini berdasarkan time preference, yang ini the idea of time preference. Ini. Jadi yang C masuk. Endorsement of purely free market. Enggak ya. Kan kalau tadi disebutkan ada yang mengendalikan yang di paragraf kedua tadi ya, interference. Ascription of irrational behavior to economic actors, enggak juga. Jadi jawabannya yang paling cocok yaitu yang C. Ya, demikianlah pembahasan hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.